Oke, hai semuanya. Perkenalkan, nama aku Irfan Adiansyah. Aku mahasiswa manajemen ya guys ya. Kali ini aku bakal mempresentasiin laporan keuangan PT Gudang Garam tahun 2023 ya guys. Ya, sebelum masuk ke dalam materi utama dalam video presentasi kali ini ya guys ya. Di sini aku ingin jelasin tentang sedikit profil PT Gudang Garam Tbk sendiri ya guys ya. Ya, PT Gudang Garam Tbk sendiri itu berdiri di bidang usaha sebagai produsen rokok kretek ya guys ya. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1958 dan berlokasi di Kediri, Jawa Timur. Perusahaan ini mempunyai produk utama seperti sigaret kretek tangan, SKT, dan sigaret kretek mesin atau SKM dengan berbagai merek terkenal seperti Gudang Garam Merah, Gudang Garam Signatur, Jijimel, dan Surya, dan masih ada lagi seperti Surya Internasional atau Surya yang isi 12 atau 16, pokoknya semua enak lah guys ya. Yang selanjutnya itu ada keunggulan kompetitif dari PT Gudang Garam Tbk sendiri ya guys ya. Yang di sini ada 3. Yang pertama, penguasaan pasar domestik. PT Gudang Garam Tbk merupakan salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia ya guys ya. Bersanding dengan Jarum, bersanding dengan Sampurna ya guys ya. Dengan pangsa pasar sebesar 21,2% pada tahun 2023. Meskipun pangsa pasar ini sedikit menurun, perusahaan tetap memiliki posisi yang kuat di industri rokok ya guys ya. Jadi terbukti Gudang Garam itu rokok yang kuat anjay. Nah, selanjutnya yang kedua ada kesehatan keuangan yang solid. Struktur modal PT Gudang Garam terbilang sehat dengan debt to equity ratio atau DER sebesar 51,9% dan debt to asset ratio atau DAR sebesar 34,2%. Ini menunjukkan perusahaan tidak terlalu bergantung pada utang ya guys ya. Jadi duitnya memang banyak Gudang Garam ini ya guys ya. Yang ketiga ada profitabilitas yang stabil. PT Gudang Garam berhasil meningkatkan laba bersih sebesar 91,5% pada tahun 2023 menjadi 5, triliun. Anjay, banyak banget guys. Perusahaan juga mampu meningkatkan margin laba bruto dari 8,9% pada tahun 2022 menjadi 12,3 pada tahun 2023. Oke, yang selanjutnya ada analisis hasil keuangan. Di sini ada 7 ya guys ya. Yang pertama ada return to asset ROA. ROA menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba sebesar 5,76% dari total aset yang dimiliki ya guys ya. Yang kedua ada return on equity atau ROE. Nilai 8,75% menunjukkan perusahaan mampu memberikan pengembalian yang cukup baik kepada pemegang saham ya guys ya. Yang ketiga ada debt to equity ratio. Rasio utang terhadap ekuitas DER sebesar 51,9% menunjukkan perusahaan memiliki utang yang cukup terkontrol dibandingkan ekuitasnya. Yang keempat ada debt to asset ratio. DAR menunjukkan bahwa 34,2% dari total aset perusahaan didanai oleh utang ya guys ya. Jadi ya banyak utangnya sih ya. Yang kelima ada rasio lancar. Rasio lancar menunjukkan angka sebesar 183%. Perusahaan memiliki aset lancar yang cukup untuk menutupi kewajiban lancar serta menunjukkan likuiditas yang baik. Yang keenam ada perputaran persediaan. Nah, pada perputaran persediaan ini menunjukkan sebesar 2 kali dengan lamanya persediaan 180 hari. Berarti dalam 1 tahun persediaan berputar dalam aktivitasnya sebanyak 2 kali dengan membutuhkan waktu selama 180 hari. Yang terakhir ada perputaran modal kerja. Hasil dari perputaran modal kerja ini menunjukkan di angka sebesar 4,484. Ini menunjukkan efisiensi yang baik dalam penggunaan modal kerja. Gitu ya guys ya. Ya, jadi yang terakhir ada kesimpulan dari hasil keuangan ya. Di sini ada 3. Yang pertama profitabilitas PT Gudang Garam Tbk. Yang kedua ada kesehatan keuangan dan yang ketiga ada efisiensi operasional. Yang pertama itu, kalian bisa lihat sendiri kan di penjelasannya, kalian bisa baca sendiri. Yang kedua itu juga kalian bisa baca sendiri. Yang ketiga juga kalian bisa baca sendiri. Dan yang terakhir intinya berinvestasi di PT Gudang Garam Tbk bisa dikaitkan atau dikatakan aman, terutama